Yusuf Ya. dan Teh Desi, tapi ini yang mana ini orangnya ini? Silakan Kang Deddy Yusuf. Ya, mohon maaf nih karena salam hormat semuanya. Saya karena kebetulan harus rapat dengan DPP, tetapi karena ini penting sekali, jadi saya ikuti terus dari tadi. Jadi intinya terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Jadi saya mohon izin duluan saja karena sebentar lagi saya turun dan harus rapat DPP. Bapak Ibu semua teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas maupun yang usianya saat ini mungkin belum 35 tahun. Ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga honorer teknis. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu, saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis. Jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa, atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut. Namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu, dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya, teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo. Saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau. Sakit hati saya. Jadi tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar. Di tengah pandemi saat ini, anggaran negara terfokus kepada penyelesaian vaksin, terfokus kepada penyelesaian masalah kesehatan. Jadi kita pun juga harus sabar. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat. Kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh
masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Ketua, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Mohon Kang maaf. Dede. Terima kasih, Pak. Setuju, Kang Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepres PNS dan Batas. Yes. Terima kasih Bang Dede. Terima kasih, mantap. 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 Selanjutnya sesuai Mbak Desi, dengan Mbak Desi. fraksi biasanya. Mbak Desi, Mbak Mbak Desi Desi. Khawatir nanti Teh Desi. Alhamdulillah, Silakan. dia lari. Oke. Bang Andreas. Ya, terima kasih Pak Fikri yang sabar dan selalu senyum. Ini Pak Guru kita yang ada di Komisi 10 juga ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk bicara. Juga mewakili teman-teman dari NTT yang tidak bisa hadir karena problem sinyal. Iya, betul. Yang sehingga mereka tidak bisa hadir. Tapi gini Pak Fikri, saya meskipun baru tahun kedua di Komisi 10, tapi persoalan tenaga honorer termasuk khususnya guru ini saya sudah ikuti hampir 10 tahun terakhir ini gitu. Terutama periode Pak Jokowi di periode yang pertama dan periode kedua ini. Dan ini memang suatu perjuangan yang cukup panjang, sudah cukup lama buat mereka. Dan saya tadinya berpikir atau tadinya melihat persoalan ini hanya masalah ya soal kesejahteraan yang memang sangat penting. Tapi tadi ketika mendengar beberapa teman, tadi saya ingat tadi Ibu Sarifah kalau tidak salah, menyampaikan problem pengalaman yang mereka hadapi di lapangan. Ya termasuk dalam hal ini soal diskriminasi yang dialami ketika guru itu ada di dalam suatu pengkotakan PNS dan non-PNS yang namanya honorer. Saya kira ini problem psikologis yang tidak bagus. Kita bayangkan kalau seandainya kita di dalam profesi yang sama, tugas yang sama, beban kerja yang sama, sudah digaji, kemudian mengalami problem psikologis diskriminatif. Saya kira ini, ya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi juga gitu. Bahwa ya hal seperti ini harus menjadi argumentasi kita kepada pemerintah untuk menyampaikan kepada pemerintah yang mungkin mereka tidak rasakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tenaga non-PNS, baik itu tenaga pendidikan maupun non-pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka, sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Karena dengan pengalaman yang mereka miliki, lebih dari 5 tahun mereka bekerja, dengan usia yang di atas 35 tahun, tentu ini tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan ya psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Saya kira hal-hal yang disampaikan tadi itu muaranya sama, bahwa hal persoalan pertama persoalan kesejahteraan, persoalan jangan sampai ada diskriminasi dan ada perbedaan pengkotakan di dalam tugas dan kerja yang sama sebagai tenaga pendidik. Saya kira dari Sabang sampai Merauke ya kita memberikan dukungan pada para guru-guru yang selama ini tergabung di dalam GN
TK, sorry saya agak ini karena singkatannya terlalu panjang ini. Tapi prinsipnya GTK Pak. HNK 35 plus. ya pokoknya 35 plus dah, 35 plus. Iya, Ini iya. diberikan ke pokoknya 35 plus. GTK HNK 35 plus ini supaya ya diberikan kesempatan untuk menjadi PNS tanpa tes, terutama dengan kategori tadi 35 tahun ke atas dengan pengalaman 4 tahun bekerja. Saya kira kami mendukung ini dan kita minta supaya teman-teman komisi. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih. Salam doa. Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu itu dengar. Yes, Bapak mantap. Ibu dengar sendiri ya. Pak Andreas. Ini Makasih Pak Ini komisi Andreas seperti dari ini PDIP. tanpa melihat fraksi nih. Ini fraksi pemerintah loh ini. Itu Ya, saja Pak sudah Fikri, bersuara begitu. semangat, semangat. Jadi ini saya kira menjadi pendapat yang sudah ditekankan Desi, ini mana dari Mbak Desi? Bang Dede, kemudian ini Pak Andreas. Selanjutnya Pak Desi, PDI Perjuangan masih ada? ada lagi? Cukup Mbak ya? Desi. Izin pimpinan. Sampaikan Mbak Desi. Oh iya, Pak Mutra Putra Nababan. Ya, lanjut. Iya, pimpinan terima kasih Pak Fikri yang tadi disampaikan sama Ya, Pak silakan. Andreas. Luar biasa Silakan, Pak sabarnya Putra. saya tidak bisa membayangkan bagaimana memoderatori dan memimpin rapat yang berlangsung seru tadi dengan banyaknya aspirasi. Terima kasih Pak Fikri, Bapak Ibu pimpinan dan juga para anggota Silakan. Komisi 10. Bisa dengar suara saya? Salam hormat tulang. Oh bagus. Bagus ya. Kalau Mantap Pak. penyiar, Terima kasih. penyiar Ya, suaranya beda. Kalau penyiar suaranya beda. Siapa Nababan? Oke, baik. Silakan, Pak Putra. Izinkan saya Mas Putra. bicara Bapak Ibu guru yang ada dari Sabang sampai Merauke yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, ketulusan, ketekunan dari Bapak Ibu semuanya dalam mendidik seluruh anak didik kita tanpa pamrih, tanpa menghitung, tanpa melihat status dari Bapak Ibu sekalian seperti apa. Dan yang saya tidak ingin mengulang apa yang disampaikan Andreas tadi, tapi saya hanya mau menekankan tentang kondisi yang terjadi di Jakarta. Saya mau mengatakan bahwa kami baru mulai bersidang sejak Senin kemarin, dan semasa reses kemarin saya pun juga mengadakan audiensi secara Zoom dengan forum komunikasi guru bantu se-DKI Jakarta. Dan mayoritas dari para guru ini, ya tentunya kami di Komisi 10 tidak pernah membedakan antara guru negeri ataupun guru swasta, namun yang mereka sampaikan itu juga memang sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan sekalian. Nah untuk itu tentunya tanpa mengulang-ulang lagi, saya ingin mengajak kita semuanya, pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota, mari kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya ada di wilayah Komisi 10, tapi juga ada di wilayah Komisi 2 dan ada di wilayah Menpar RB. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini. Tentunya kita serahkan kepada pimpinan Komisi 10 yang kita tahu sangat handal, yang sangat komunikatif dan sangat gigih di dalam berkomunikasi dengan komisi lain. Dan kita semua sebagai anggota Komisi 10 telah berikhtiar untuk terus mengawal apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa itu Pak Fikri yang bisa saya sampaikan. Sekalian juga memberikan contoh bahwa anggota juga 2 menit cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Putra, luar biasa. Terima kasih dukungannya, Salam sehat. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi fraksi- PDIP kada depan kayak Ibu Tita Roka. ya fraksi Partai Golkar, silakan. Bu Edi. Saya tadi tidak fraksi. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami mengapresiasi teman-teman dari Komite Nasional ASN, TKHNK 35+, SNWB yang sudah mempercayakan aspirasinya disalurkan melalui RDPU ini. Dan RDPU ini atau audiensi ini betul-betul sangat
mengharukan ya di awal tahun kita masih mendengarkan begitu banyaknya permasalahan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, dan tentunya tugas kita di Komisi 10 untuk turut ya membereskan masalah ini, karena kita tidak mungkin bisa tenang melakukan berbagai upaya transformasi pendidikan kita, SDM kita ke arah yang unggul kalau hal-hal yang mendasar seperti ini tidak kita urai, Pak Fikri. Jadi saya kira tadi antara lain ada beberapa solusi yang ditawarkan, seperti misalnya tadi ya kepres PNS tanpa tes, yes, nah, itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Tentu saja kita tetap harus membuka diri ya dengan berbagai opsi-opsi. Bagaimana permasalahan yang tidak perlu saya ulangi tadi yang sudah disampaikan dengan penuh dengan kesungguh-sungguhan ya oleh teman-teman, itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Dan saya merasa bahwa dari fraksi Golkar ya nanti juga hadir beberapa teman lain mencermati, Mas Mujib, ada Pak Adrianus Sidot dan juga beberapa teman lain, Pak Ferdiansa, Pak siapa lagi nih hadir kayaknya semuanya nih. Kami menyadari ya, jadi Pak Nur Purnamasidi dari Jawa Timur yang terus dari tadi itu ya mendesak gitu supaya Jawa Timur suaranya betul-betul bisa terdengar keras. Kemudian juga ada dari Papua Barat Pak Robert Kardinal. Kami merasa tuntutan teman-teman ini wajar. Karena teman-teman sudah mengabdi puluhan tahun, jadi istilah yang tepat memang bukan perekrutan, tapi pengangkatan. Kami mendukung ya teman-teman GTK HNK tadi untuk bisa diangkat sebagai PNS karena memang sewajarnya demikian. Tapi kami pun tetap berharap ya apa yang diinginkan pemerintah untuk menjaga kualitas guru bisa dipertahankan. Bukan berarti kami meragukan kemampuan guru-guru yang ada, khususnya yang ada di ruangan virtual ini. Namun itu juga tugas kami. Misalnya nanti barangkali perlu dibuat semacam assessment bagi GTK HNK yang akan diangkat menjadi PNS ini, bukan untuk menentukan lulus tidaknya, tapi untuk memetakan kemampuan semua, supaya intervensi dan program-program peningkatan dan juga dukungan untuk profesi gurunya bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi yang sekarang kita hadapi dan tuntutan-tuntutan ke depan. Jadi mungkin perlu kerjasama ya. Jadi saya rasa nanti apa yang diinginkan pemerintah dengan apa aspirasi teman-teman itu harus dicari titik tengah dan jalan keluarnya. Karena performa sesuai dengan KPI yang jelas dan terukur itu juga sudah tidak bisa ditawar lagi. Atau apakah mungkin selanjutnya izin Pak Ketua dari Adrian dari Golkar. Iya silakan. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati, pimpinan komisi dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati. Ini kesempatan pengurus nasional atau forum guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas. Ada dari SN Wiyata tadi ya, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, kami sangat memahami, bahkan saya secara pribadi memang memiliki empati terhadap para guru honorer, karena saya juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Landak, menjadi Bupati, jadi tahu persis peta pendidikan di daerah-daerah dan daerah-daerah terpencil. Saya tahu persis seperti apa guru-guru honorer mengabdi di tempat-tempat yang terpencil, yang sulit, di mana, halo, suara saya bisa didengar ya, Pak Ketua? Bisa, Pak, bisa. Oh ya, silakan. Lanjut, Pak. Silakan. Saya paham sekali karena memang saya sering mengunjungi daerah-daerah terpencil, guru-guru PNS
itu jarang sekali berada di tempat. Guru-guru honorer inilah sebetulnya yang menyelamatkan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka dengan memenuhi aspirasi yang tadi disampaikan. Yang pertama, mereka diangkat, bukan diseleksi ya. Diangkat sebagai PNS tanpa tes. Itu sangat saya dukung karena memang saya tahu persis ya. Justru guru-guru honorer inilah yang layak sebetulnya diberi penghargaan dan mereka yang betul-betul adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, saran saya kepada komisi supaya ini nanti menjadi kesimpulan kita, rekomendasi dari Komisi 10 dan kalau perlu kita Komisi 10 bersama dengan Komisi 2 dan Komisi 8 yang membidangi agama dan komisi-komisi lain yang berkaitan ya menulis surat kepada pimpinan DPR RI, kemudian juga meneruskan surat dari Komisi 10 ini kepada Bapak Presiden ya dengan tentu berdasarkan bahan-bahan masukan yang sudah disampaikan oleh forum pada pagi hari ini dan ini harus kita dukung bagaimanapun. Yang pertama nanti dengan Kemendikbud juga karena kita akan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa kementerian termasuk Kemendikbud. Ya mohon ini suara kita tetap menyuarakan jeritan hati para guru honorer ini ya. Dan rekrutmen yang 1 juta juga harus kita ingatkan kepada Bapak Menteri, ini diprioritaskan, bukan sekali lagi ini bukan seleksi, kita betul minta kepada Menteri supaya tidak ada seleksi bagi guru yang memang sudah mengajar secara nyata, secara real, yang tergabung dalam GTKHNK 35 plus ini. Mereka tidak dites lagi, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Hetipah. Ini hanya semacam replacement test. Jadi untuk mengetahui, untuk memetakan kompetensi supaya memudahkan pembinaan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga peningkatan mutu pendidikan itu juga tergantung dari kompetensi tenaga pendidikan. Sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru honorer ini tidak masuk, apakah nanti tetap ada P3K atau bisa menjadi PNS, tapi ini juga menjadi bagian perjuangan dari kita. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang ini prosesnya tidak gampang, ya. Kita semua saling mendukung. Kami dari Komisi 10, khususnya juga dari Partai Golkar, walaupun fraksi pemerintah, tapi juga tetap mendukung perjuangan Bapak Ibu sekalian agar Bapak Presiden bisa menerima untuk menjadi PNS tanpa tes berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan apa yang ya. Jadi kita sama-sama berjuang. Pimpinan nanti akan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita masih juga nunggu tadi ada silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, silakan Prof. teman-teman, anggota 10 dan para tamu-tamu luar biasa. Ini dapat apa? Berikan informasi. Alumni. Ya banyak sekali informasi yang menarik. Universitas Utara. Nah, suaranya termute. Suaranya hilang. Suaranya tidak masuk, Prof. Loh, Anda. Ulang. Nah, suara saya baik, oke. Sudah ada ya.
Nah, kita sejarah sertifikasi itu dulunya sejarahnya itu ditujukan pada guru-guru honorer di swasta. Ya, supaya mengetahui sampai mana kemampuan mereka. Itulah awalnya sertifikasi, tapi dimanfaatkan untuk ke guru-guru PNS. PNS kan sudah teratur, sudah ada jenjangnya. Nah, sehingga perhatian terhadap guru-guru honorer ini ya semakin tertinggal karena itu ukuran untuk mereka, selama ini nggak dipakai untuk guru PNS. Jadi tetap tertinggal terus guru-guru honorer. Nah, gunanya sertifikasi itu untuk mengukur kemampuan mereka. Jadi ini harus kita kembalikan kembali. PNS biarkan jenjang yang sudah ada. Ya, sertifikasi itu harus kepada guru-guru honorer sehingga mereka jelas dan mereka punya jenjang dan negara pun bisa menilai kemampuan mereka. Jadi terima kasih masukan-masukan yang tadi. Ini jadi catatan penting bagi kita. Hendaknya Kementerian Kemendikbud membuka diri lah. Ya, jangan merasa paling hebat, malah paling kokoh. Sehingga kecewa banget ya guru-guru kita ini ditelantarkan. Saya ke Dapil mendapatkan laporan ya ada yang cuma 20.000 terima sebulan. Layakkah itu untuk manusia? Ini saja, terima kasih pimpinan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gerindra cukup ya, Prof? Atau ada Pak Ali Zamroni ada? Cukup ya? Saya kira kemudian selanjutnya pindah ke fraksi Partai Nasdem. Siap pimpinan. Silakan Mbak Eva. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10. Yang saya hormati Bapak Ibu dari KNASN, dari GTK HNKR 35 yang boleh hadir pada RDPU pada saat ini. Terima kasih kami boleh mendengar apa yang menjadi suara hati dari Bapak Ibu yang tergabung dalam GTK HNK 35 Plus yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait rapat kita pada siang hari ini. Yang pertama bahwa kami sangat mengapresiasi upaya yang telah Bapak dan Ibu lakukan di dalam memperjuangkan dan menyampaikan permohonan peninjauan kembali terhadap regulasi P3K tahun 2021. Dan yang kedua, sebagaimana pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa regulasi ini banyak menimbulkan kerugian, di antaranya bagi guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun atau yang disingkat GTK HNK 35 Plus dari sekolah-sekolah negeri pada semua jenjang karena harus bersaing dengan para guru dari sekolah swasta dan pelamar umum yang memiliki usia lebih muda. Dan yang berikut, regulasi ini tidak mengakomodasi tenaga kependidikan dan dipersulit dengan verifikasi serta validasi ijazah, padahal data GTK HNK 35 sudah tercantum dalam data pendidikan. Yang berikut, program P3K hampir mirip dengan sistem outsourcing sehingga tidak cocok bagi para guru. Dan yang keempat, regulasi ini tidak mengakomodir guru dan tenaga pendidikan di bawah naungan Kemenak, sehingga hal ini merupakan bentuk diskriminasi, tidak memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan. Dan skema P3K kami nilai memang tidak cocok diterapkan kepada para guru. Karena dengan skema ini, para guru harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan pemutusan kerja apabila dinilai tidak lulus dalam tes atau tidak mumpuni. Dan juga dari sisi hak dan kewajiban, terdapat perbedaan antara PNS dan P3K yang telah diatur dalam peraturan terkait. Mungkin bagi pemerintah, keberadaan P3K lebih menguntungkan daripada PNS, karena lebih hemat dari sisi anggaran. Tetapi hal tersebut tentunya bisa mencederai
profesi guru sebagai profesi yang mulia dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Dan seperti yang kita ketahui, keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh permohonan aspirasi GTK HNK 35+ berharap untuk terbitnya Kepres tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang dilakukan tanpa tes. Karena ini merupakan upaya negara dalam menjamin kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dan yang terakhir dari saya pimpinan, untuk pembenahan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang mengatur mutasi guru dan tenaga kependidikan. Sebab permasalahan tata kelola yang terjadi bukan hanya terkait kekurangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga permasalahan ketidakmerataan penempatan guru yang mengakibatkan adanya kelebihan guru dan tenaga kependidikan di suatu daerah, terutama perkotaan, dan kekurangan guru dan tenaga kependidikan di daerah yang lain, terutama di daerah 3T. Demikian yang kami sampaikan pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Eva. Terima kasih Bu Eva dari Nasdem. Dan selanjutnya dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Sudah siap-siap nih, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, bapak-bapak semuanya, baik dari KN ASN maupun GTK HNK 35+ dan bapak-bapak ibu semuanya. Tentu saja apa yang kita dengar ini sama dan sebangun. Karenanya saya ingatkan kepada kita semuanya, sejak pertama kita dilantik di 10 ini, saya waktu itu mengusulkan adanya pansus tentang guru ini. Tapi meskipun pansus itu tidak berbentuk, tapi ditindaklanjuti dengan namanya rapat gabungan antar kementerian. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, aspirasi yang kita dengar tentu saja berangkat dari adegium guru. Saya dengar, saya lupa, saya ingat, saya lihat, saya ingat, saya kerjakan, maka tentu saya tahu. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh perwakilan tadi guru honorer maupun ASN yang kita bicarakan, tentu saja ini bagian dari tugas kita semuanya. Kita tentu saja tidak akan memberikan angin sorga kepada bapak-bapak ibu semuanya ini. Karena berangkat dari 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa 1, kita berbicara tentang guru, khususnya honorer ini, harus berangkat dari 3 hal. Pertama, adanya kejelasan status. 1. 2, adanya kejelasan kesejahteraan. 3, adanya kesejahteraan jaminan sosial. Ini saya sampaikan di Dapil Sulawesi Selatan, tadi ada dari Bulukumba, dari Wajo, dari tempat semuanya. Karena semuanya penuh menyampaikan, bahkan dengan air mata. Bagaimana nasib kita ini? Saya pikir bahwa kami di Komisi 10 sudah berusaha. Tentu saja usaha ini akan berkelanjutan dan titik kulminasinya dengan kehadiran Bapak di sini. Itu juga pernah kita lakukan secara terbatas waktu RDPU dengan guru honorer di Komisi 10. Bahwa kita sebetulnya pengen sekali persoalan-persoalan ini tuntas. Tapi dengan adanya intervensi namanya wacana baru tentang 1 juta tadi P3K, tentu saja berkembang semuanya. Ada yang menyatakan ini peluang. Ada yang mengatakan ini tidak cocok, seperti barusan disampaikan tadi. Tapi bagaimanapun juga, Pak Ketua dan pimpinan semua kita semuanya, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Andi Mawaya Ramli, Dapil Sulsel, pengen bahwa segera sesudah usai ini, dengan catatan yang disampaikan Pak Fikri tadi, beberapa hal, tentu saya kita harus follow up. Di follow up dengan bukan sekedar kata-kata, tapi bentuk tulisan dan tentu saja disampaikan kepada yang sangat bermaslahat, baik kepada Pak Menteri Mas Nadiem maupun pada Komisi 2, dan terlebih-lebih lagi ada lagi kaitannya bebannya. Bagaimana dengan guru agama PAI? Itu juga bagian jelas statusnya, apakah di bawah Kementerian Agama tapi tidak, apakah di Kemendikbud, tidak jelas itu statusnya. Jadi untuk berbicara seperti ini juga tidak bisa dia.
karena bukan koridor kita di Komisi 10, tapi juga mereka juga guru. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja keadilan sosial bagi seluruh guru. Baik dia di Kementerian Agama, pihak di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbud. Apalagi diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini semuanya. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih aspirasi pada teman-teman guru semuanya. Kami tidak tidur. Bukan saja Tuhan tidak tidur. Kami di Komisi 10 tidak tidur mendengarkan Anda semuanya. 3 hari yang lalu kami melakukan webinar masalah ini juga dengan Universitas Unhas dari Pasca Sarjana. Masalahnya juga sama, semua disampaikan oleh para guru besar di sana bagaimana kita dapatkan jalan keluar. Nah, saya pikir di ujung jembatan ini masih ada lilin yang kita mau lihat. Tergantung dari pimpinan dan kita semuanya di Komisi 10 ini dan dukungan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dukungan baik moral maupun doa. Tentu saya harus berdoa supaya kita semuanya mendapatkan sesuatu. Tidak terus dikejar-kejar. Mimpi kita ini anggota DPR Komisi 10 itu mimpi guru itu. Bagaimana ini nasibnya? Kita ke kantor ketemu lagi dengan guru honorer. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kita ke dapil reses, itu lagi yang ditanyakan. Oleh karenanya sekali lagi saya sangat bersemangat sekaligus sangat PKB ini satu sepakat. Tentu saja Bapak mendengar kemarin Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Pak Muhaimin Iskandar itu langsung menanggapi tentang misalnya penghapusan ASN guru. Lalu ditindaklanjuti oleh sendiri Ketua Komisi. Kita menolak, Ketua Komisi 10 kita menolak adanya hal-hal yang berkaitan dengan nasib guru tapi tidak dikonsultasikan dengan Komisi 10. Oleh karenanya Pak, ini menjadi perhatian kita semuanya untuk kedepannya lebih konteks pokok persoalan menukik supaya jangan sampai hal ini berlarut-larut. Itu saja yang ingin saya sampaikan, apresiasi saya, terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berbicara, 34 provinsi, ini menjadi bukan beban, tapi menjadi kewajiban kami untuk menghormati bersama kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya mau menambahkan sedikit Pak. Kiai Acep masih nambah. Kiai Acep Adang, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Terus terang saja saya secara pribadi merasa gimana ya, karena kita juga berasal dari guru, lama juga jadi guru honorer, gitu kan. Kurang lebih 25 tahun saya mengajar, jadi memang suasana kebatinan itu sangat terasa bagi saya. Apalagi tadi dengan bahasa yang disampaikan sampai ada yang guru honorer itu dapat gajinya cuman tunjangan cuman 100.000. Itu sangat luar biasa. Perbedaannya luar biasa dengan ASN atau dengan PNS yang hari ini mereka mendapatkan 9 juta. Dari hak dia sebagai guru, sebagai PNS juga dia dari tunjangan-tunjangan yang lain. Sementara itu teman kita yang lain masih seperti itu, apalagi tugasnya jauh sekali, harus naik perahu segala macam tadi. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran kita semua karena kita hari ini Komisi 10 sedang merencanakan ada semacam panja peta jalan untuk pendidikan nasional untuk 15 tahun ke depan. Juga kita tahun ini insya Allah akan mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga ini harus ada payung hukumnya, Bu. Ketika kita mengangkat seorang guru jadi PNS, kemudian kita memberikan sistem penggajian dan seterusnya, harus ada aturannya. Sehingga nanti diharapkan dari panja yang sekarang kita laksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat hormat dan sangat apresiatif sekali kepada semua para guru honorer yang ditempatkan di mana saja. Sudah berjuang demikian, sehingga tadi saya juga sampai hampir nangis ini, karena memang mendengarkan ada yang sampai hanya 100.000 gitu kan dalam 1 bulan. Untuk nilai 100.000 untuk hari ini tuh cukup untuk apa? Untuk bapak-bapak yang suka merokok itu habis hanya untuk 1 hari itu kan. Saya kira persoalan ini akan menjadi bagian penting bagi kita di Komisi 10 dan ini apa yang diharapkan tadi Bapak Ibu sekalian
bahwa untuk para guru yang di atas 30 itu singkatannya tadi yang plus 35 itu betul-betul diangkat tanpa harus ada tes. Alasannya tapi mudah-mudahan diangkat. Makasih Pak. Ada tes. Karena memang persoalannya ini sudah luar biasa. Ibu-ibu berjuang di daerah itu luar biasa. Saya memahami betul suasana kebatinan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami tidak banyak hal yang ingin disampaikan. Hanya kami akan berjuang untuk bagaimana memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada mereka yang di atas 35 tahun untuk betul-betul diangkat menjadi PNS tanpa tes. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Aceh Padang. Pak Fikri, nambah sedikit saja. Pak Kapoksi mau nambah juga? Jangan banyak-banyak ya. Dikit saja, dikit. Nggak panjang-panjang. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan pimpinan sidang hari ini, Pak Fikri, beserta seluruh teman-teman Komisi 10 yang berbahagia, dan juga yang saya Pak Zini, para guru kita, yaitu dari teman-teman ada dari KN ASN, kemudian juga ada dari GTK HNK 35, kemudian juga ada dari PP Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia. Banyak sekali masukan yang kita dapatkan hari ini berkenaan dengan solusi jalan keluar bagaimana proses para guru honorer ini bisa mendapatkan hak dengan selayaknya. Pastinya ini kita harus mendorong pemerintah untuk mempunyai data yang valid. Kita kemarin sempat ketemu, ternyata pemerintah masih berbeda datanya. Nah, oleh karena itu kita harus dorong pemerintah ini punya data yang valid, berapa jumlah tenaga honorer, kemudian juga masa pengabdiannya berapa, kemudian juga bidang keahlian, bidang ilmunya, kemudian mengampu berapa mata pelajaran, kemudian jumlah guru yang ada pada sekolah, kemudian rasio jumlah murid dengan guru, kemudian juga harus dilihat lokasi sekolah, jarak dengan ibu kota, kabupaten dalam satu kota, kemudian juga harus dicek berapa rata-rata besaran honor yang diterima bulanan, kemudian juga melihat sumber pendanaan honor, kemudian juga fasilitas yang didapat. Data-data ini sangat penting karena memang ini akan menunjukkan secara nasional untuk menunjukkan menentukan kebijakannya seperti apa. Makanya saya sangat setuju tadi seperti halnya guru tenaga kependidikan honorer non kategori umur 35 tahun ke atas untuk diterima tanpa tes. Karena memang yang pengabdiannya udah cukup luar biasa. Banyak jasa-jasanya untuk bisa melahirkan putra-putra terbaik membantu nanti dalam pendistribusian para guru. Jangan sampai nanti guru hanya terpusat di suatu tempat. Nah, pendistribusian ini juga membantu untuk mendorong agar proses pendidikan di Indonesia itu semakin berkualitas dan daerah-daerah 3T. Nah, ini harus kita dorong. Karena apa? Kita sekarang dalam situasi bonus demografi, masa keemasannya bangsa. Jangan sampai masa keemasan ini kita lewatkan dengan begitu saja. Kita ingin juga skor PISA kita itu semakin meningkat, semakin baik. Nah, dari data-data tersebut, mudah-mudahan nantinya bisa mendorong pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan secara nasional dan juga kita bisa memberikan suatu keadilan kepada guru-guru kita, mereka mendapatkan hak yang pantas dan layak bagi kehidupan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kapoksi. Selanjutnya Demokrat masih ada.
cukup ya. Tadi ada Kang Dede, jadi kita lewati. Selanjutnya dari fraksi PKS, monggo. Tadi ada Habib Fahmi, silakan. Ya, saya ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fikri, pimpinan sidang pada siang ini. Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 10, yang saya hormati juga teman-teman dari GTK HNK 35 plus 35, dari KN ASN, dan juga dari KSNW. Ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dan perlu dicatat dengan tinta tebal oleh Komisi 10. Karena kita tahu aspirasi pada pagi dan siang hari ini adalah aspirasi teman-teman dari guru honorer, khususnya 35 ke atas, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia. Maka akan menjadi sangat prihatin kalau kemudian suara-suara jeritan dari mereka tidak kita tangkap, lalu tidak kita teruskan kepada pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, catatan atau ungkapan saya yang utama dan pertama justru kepada kita Komisi 10. Jadi Komisi 10 insya Allah tentu sudah mendengar dan harus lebih vokal, lebih nyaring, lebih menyuarakan aspirasi dari teman-teman guru ini kepada pemerintah, kepada DPR RI ketuanya barangkali, Bu Puan, dan juga kepada Presiden Jokowi, agar keluhan-keluhan atau derita yang dialami oleh teman-teman guru yang sudah sangat berkelanjutan, berkelamaan ini 2021 harus selesai. Yaitu seperti yang sudah disuarakan tadi, hendaknya Bapak Presiden membuatkan surat keputusan agar mereka, para guru honorer, wabil khusus yang 35 plus, itu diangkat langsung menjadi ASN, menjadi pegawai negeri sipil, tidak lagi melalui seleksi-seleksian. Kenapa? Karena kita juga sudah mendengar mereka sudah mengajar, sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun dengan mendapatkan gaji atau honor yang sangat-sangat tidak layak. Padahal mereka mengabdi kepada sekolah negeri sebagian besar. Pemerintah seharusnya malu, karena mereka mendapatkan support, bantuan, khidmah yang luar biasa di para guru honorer, tapi pemerintah seakan abai, bahkan cenderung untuk menelantarkan teman-teman guru honorer kita. Sehingga ini menjadi sebuah pertemuan yang menurut saya perlu mendapatkan catatan kuat, catatan keras dari Komisi 10. Insya Allah PKS sangat mendukung apapun yang disimpulkan, apapun yang akan diperjuangkan oleh Komisi 10. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang menyedihkan, rapat-rapat lanjutan untuk kemudian kita mengemis-ngemis kepada negara. Mestinya negara yang mengemis kepada para guru kita, pejuang-pejuang peradaban. Demikian suara dari saya mewakili fraksi PKS. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berlanjut dengan baik. Boleh dia masih? Udah. Kita PNS. Cukup? Amin. Kalau sudah cukup, dari PKS sudah cukup? Kalau sudah cukup, selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Nah ini tadi yang ditunggu-tunggu, Teh Desi, silahkan muncul. Ya. Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dewi izin ya. Saya duluan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Perjuangan tiada henti, tetap semangat untuk memberikan
pelayanan dan juga mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa melihat bagaimana status, tanpa melihat bagaimana kesejahteraan yang Bapak Ibu alami setiap hari. Saya ingin memberikan beberapa catatan saja terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka RDPU, menyampaikan aspirasi dan perjuangan tiada henti, melanjutkan dari beberapa pandangan yang disampaikan oleh saudara-saudaraku anggota DPR RI Komisi 10, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi, ingin menyampaikan bahwa Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 35+ yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan, teori-teori baru di dalam pembelajaran yang saat ini ada. Tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada tadi Ibu, saya lihat tadi, mohon maaf lahir dan batin, saya tidak mencatat namanya, menggunakan kerudung hijau. Ada juga Ibu tadi yang menyampaikan dengan emosi sampai mengurai air mata. Tentunya ini juga mereka yang setiap hari merasakan diskriminasi dalam konteks perilaku dan juga persepsi setiap hari dalam lingkungan sosial kemasyarakatan ini harus dihilangkan. Narasi ini yang bisa menghilangkan semuanya. Narasi yang konsisten disampaikan tidak hanya oleh Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi oleh semua stakeholder dalam hari kita Komisi 10, Komisi 2, pemerintah, memunculkan narasi-narasi yang tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat sehingga sampai keluarga saja, sudah tidak ada lagi orang tua yang berpikir, nak kalau kamu nanti sudah besar, kamu harus jadi PNS ya nak. Udah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga narasi diskriminatif ini juga disosialisasikan dan membumi sehingga terinternalisasi hingga unit terkecil dalam hal ini adalah keluarga. Lalu kemudian narasi yang lain yang ingin disampaikan adalah tentu narasi yang kita miliki saat ini, kita rangkum hari ini di dalam rapat RDPU ini, tentunya ini juga harus kita lanjutkan dengan advokasi yang konsisten baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Yang tadi disampaikan oleh saudaraku dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Udah jangan kebanyakan bicara, yang penting saya maunya action aja, cepat dikerjain. Nah tentunya advokasi dalam tataran kebijakan dan juga implementasi ini tentu harus juga dilakukan secara terus-menerus sehingga kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis maupun strategis bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudaraku para guru, tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Yang terakhir, saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa, sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya, kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan.
para guru yang sudah memiliki puluhan tahun pengalaman yang tidak diragukan lagi, tentunya harus terus juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mereka terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan tentu bagi mereka yang baru hadir, tidak memiliki pengalaman, namun memiliki mungkin pengetahuan yang lebih berbeda, sesungguhnya lebih berbeda karena perubahan teori, perubahan metode, perubahan pengetahuan, tentunya mereka juga harus mumpuni dan terus mengasah keterampilan mereka yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Itu saja dari saya, semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggolkan dan mencapai apapun yang diinginkan oleh saudara-saudaraku semua hari ini yang tetap bersemangat, berurai air mata. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan perjuangan bersama ini, Allah buktikan tentunya dengan suatu kejadian yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Demikian, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang. Semangat, semangat, semangat ibu-ibu semua, jangan lupa berdoa. Tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. GTKHNK 35+. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya habis lagi sehingga Sadudin dari P3. Ya, Pak Fikri, terima kasih. Ya, silakan Bu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah. Yang saya muliakan pimpinan Pak Fikri dan seluruh sahabat-sahabat dari Komisi 10. Kemudian hari ini hadir dari Komite Nusantara Sipil Negara, aparatur negara, kemudian guru dan sahabat-sahabat dari GTK HNK 35+. Kemudian dari PP Solidaritas Nasional Yata Bakti Indonesia, tentu kita bersyukur dan mengapresiasi atas apa yang telah di GTK HNK Pak Nasrullah, Bu Syarifah, dan kemudian khusus dari Aceh Pak Bahrul Kiram, yang saat saya reses kemarin Pak Bahrul Kiram membawa seluruh pengurus dari seluruh Aceh untuk bertemu, untuk berjuang, dan alhamdulillah tentu dengan melalui organisasi yang sah ini, melalui tingkat nasional sampai ke daerah, ini upaya-upaya yang akan usaha ini tentu terkadang kami juga akan mendapatkan kendala dan persoalan. Dan semangatnya adalah kepres, tanpa tes, yes, gitu ya. Dan saya melihat dari seluruh apa yang telah disampaikan oleh teman-teman lintas fraksi, semuanya juga sepakat, setuju untuk kita berjuang bersama-sama memperjuangkan, karena mereka bukan pencari kerja, tapi mereka orang yang sudah bekerja, sudah melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Jadi memang apa yang telah disampaikan tadi, kita harusnya bisa memasukkan ini dalam rekomendasi nantinya, dan pimpinan saya mengusulkan untuk kita segera melaksanakan rapat secara lintas komisi, kemudian lintas kementerian, kelembagaan yang terkait untuk segera bisa membahas persoalan ini, apa yang telah disampaikan aspirasi hari ini. Karena memang sebagaimana Pak Fikri sampaikan, RDPU ini tidak bisa punya kekuatan hukum yang kuat untuk itu. Jadi perlu proses lebih panjang untuk itu. Dan harapannya jika Kepres bisa, maka kita juga bisa terus membahas tentang revisi Undang-Undang ASN. Tapi memang ketika mau membahas RUU Undang-Undang ASN yang belum masuk ke Komisi 2, tentu butuh proses yang mungkin lebih lama untuk itu. Nah, kebijakan keputusan ini memang harus diambil bersama-sama, langkah konkret yang bisa harus kita sampaikan di dalam rekomendasi nantinya. Dan kemudian untuk AKPAI, untuk teman-teman guru di PAI, tentu kami juga walaupun memang adanya di Kementerian Agama, tapi kemudian mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk pengangkatan PNS ini, dan kesempatan mereka juga bisa masuk di P3K. Karena memang ini hak mereka. Mereka sudah berjuang luar biasa. Saya pikir memang apa yang mereka perjuangkan ini, perjuangan yang memang menjadi hak, dan memang negara harus hadir untuk membela mereka gitu. Walaupun memang dibutuhkan SDM, tadi kita juga punya lembaga
aparatur sipil negara yang bisa untuk meningkatkan kualitas SDM dari mereka kalau SDM-nya dianggap mereka masih kurang. Kenapa harus mencari yang baru ketika mereka sudah berjuang?